Saya bahagia bertemu Bapak Ibu Saudara semua dan ini adalah kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman ya. Walaupun di jam yang beda, di hari yang beda, di tempat yang beda, tapi kita berjumpa dalam satu tempat yaitu hadirat Tuhan. Ini keren ya. Ternyata memang pandemi ini juga ada positifnya buat gereja ya, gitu. Tadi dari awal Pak Yongki saya melihat, saya mengikuti dengan baik dan yang berdoa hampir semuanya wanita dan terakhir tadi baru pria ya. Saya ini pembicara pria. Jadi, saya di Indonesia ini sampai sekarang lagunya masih begini Pak Yongki. Di Indonesia lagunya masih di doa ibuku, ya di doa bapakku belum ada Bapak ya. Beberapa hari lalu saya ketemu mobil di kaca belakang ada tulisan doa ibu menyertai kamu. Sekali waktu saya juga ketemu ada rumah makan namanya Restu Ibu ya. Saya belum pernah ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu, begitu belum ada ya. Yang ada malah ku tunggu jandamu. Nah itu pasti pria ya. Padahal Pak Yongki kita sudah sama-sama belajar bahwa doanya pria itu punya side impact beda yang tidak ada pada wanita. Lain kali kita kupas ini tapi khusus buat pria ya Pak ya, karena ini rahasianya pria ya. Dan pria itu makanya sama setan dibuat males doa. Kenapa? Karena setan takut ya. Tapi saya mengajak semua pria yang tergabung dalam virtual ini, mari kita terus berdoa ya, karena doa kita itu ada banyak hal rahasianya doa kita itu. Kita kalau berdoa sama dengan menyentuh sumber, dan kalau kita menyentuh sumber, kita sebagai sumber disumberi supaya kita bisa menyumberi juga. Itu salah satunya ya. Tapi pagi hari ini Pak Yongki bersama rekan-rekan yang lain, kita justru mau belajar dari wanita juga dari Alkitab ya. Mari kita buka Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat 19. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Rut 1 ayat 16 sampai 19 agak panjang ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Puji Tuhan, sampai di situ. Bapak Ibu, saya merenungkan ayat-ayat ini luar biasa. Nanti Anda boleh baca Rut 1 sampai pasal 4 selesai ya. Itu PR-nya supaya tahu persis ceritanya. Karena kitab Rut ini hanya menceritakan tentang Rut dan kehidupannya ya. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah keputusan yang mengubah masa depan. Jadi keputusan kita itu bisa mengubah masa depan kita menjadi baik atau menjadi buruk. Dan keadaan kita hari ini adalah hasil keputusan kita yang lalu. Dan masa depan kita hasil keputusan kita hari ini ya. Nah, saudara, di sini ada 3 wanita yang luar biasa. Saya merenung begini ya. Rut ini dengan mertuanya lengket banget, luar biasa ya. Saya belum pernah ketemu selama melayani ya, yang ada mantu gitu lalu lengket sama ibu mertuanya ya. Yang jadi musuh banyak ya. Sekali waktu saya melayani di Semarang, ada 6 ibu-ibu masih muda, ngobrol mereka. Lalu salah satunya ngomong begini sama temennya, kamu puji Tuhan ya karena mami mertua kamu sudah mati. Mamiku belum loh.
Itu berarti ada masalah ya. Nanti bulan depan saya diminta khotbah di satu gereja kaum wanita ya, di satu gereja di Dan Mogot di Jakarta. Saya diberi tema cukup membuat saya pusing sebenarnya. Mertua, oh mertua, itu judulnya ya, keren ini. Nah, rupanya banyak juga ya mantu wanita yang jadi apa ya, konflik gitu loh, konflik berkepanjangan. Dan ini saya rasa di Amerika nggak ada, ini adanya di Indonesia. Ya. Tapi masalahnya lagi banyak orang Indonesia tinggal di Amerika, ini masalahnya ya. Tapi sekali waktu saya di Surabaya, saya ketemu seorang ibu habis turun dari mimbar. Ibu ini ngomong begini sama saya, Pak Isa, kalau saya beda Pak. Mantu saya itu bangunnya jam 10 Pak. Saya sudah masak, sudah ini, sudah itu. Mantu saya baru bangun. Nah ini lain lagi kasusnya ya. Di Bekasi ada seorang ibu, dia telepon kepada saya dan ngomong begini, Pak Isa, setelah ibu mertua saya tinggal di rumah saya, Pak, mendadak rumah saya menjadi kayak neraka. Ini juga beda lagi ya, rupanya ada ibu mertua yang hadirnya membawa neraka. Kalau yang tadi itu pasti membawa surga ya. Nah, kita nggak usah bicarakan ini, tapi kita mau belajar dari Ruth. Ya. Ruth ini luar biasa. Nah, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu, kita kembali kepada firman. Saya mesti mulai dari awal supaya Anda nangkep pesannya secara utuh. Ya. Seorang pria tinggal di Bethlehem namanya Elimelek, punya istri Naomi dan punya anak Mahlon dan Kilion. Ya. Lalu terjadi kelaparan di Bethlehem, terjadi krisis. Maka Elimelek mengambil keputusan. Ya. Ini keputusan kepala rumah tangga. Mengambil keputusan tinggalkan Bethlehem, keluar lalu kemudian menuju ke Moab. Dengan harapan di Moab kehidupan mereka boleh diperbaiki, boleh menjadi lebih maju, lebih berhasil, kira-kira begitu, terhindar dari krisis. Begitu masuk ke Moab yang terjadi, ya, anaknya dua-duanya nikah sama perempuan Moab. Lalu kemudian tidak lama kemudian Elimelek meninggal. Lalu kemudian tidak lama kemudian anaknya dua-duanya meninggal, ya. Mahlon, Kilion meninggal. Maka tinggallah Naomi dan dengan dua mantunya, menantu wanita. Jadi ini Pak Yongki kalau buat drama bagus Pak. Judulnya 3 janda, ya gitu. 3 janda dalam satu rumah Pak. Naomi, terus kemudian Orpa sama Ruth. Ya. Lalu kemudian sekali waktu terdengar bahwa Bethlehem diberkati, Bethlehem dipulihkan. Dan ketika mendengar itu, maka Naomi ambil keputusan. Nah ini keputusannya Naomi ini benar Pak ya. Naomi mengambil keputusan meninggalkan Moab, kembali ke Bethlehem. Lalu dua mantunya ikut Bapak. Dua mantunya ikut ya. Lalu kemudian di tengah jalan, Naomi bujuk-bujuk dua mantunya, lalu ngomong begini, kalian pulang ya, jangan ikut mami. Kalau kalian ikut mami nggak punya masa depan, karena tradisinya orang Yahudi itu ya, kalau suami istri suaminya meninggal, maka adik suaminya harus menikahi janda kakaknya ini. Terus kalau meninggal lagi, adiknya lagi menikahin. Kalau meninggal lagi, adiknya lagi menikahin. Tapi kan Naomi sudah nggak punya anak. Makanya Naomi bilang pulang, kalian kalau nggak pulang nggak punya masa depan, ya nggak mungkin mami misalnya menikah lagi pun punya anak, kamu nggak mungkin menunggu sampai dewasa nanti keburu kamu sudah jadi oma-oma begitu ya kan, pulang ya dibujuk-bujuk. Lalu kemudian kata firman Tuhan menangislah mereka, lalu Orpa peluk mertuanya pulang, ya. Kemudian ternyata Ruth nggak mau pulang. Ruth tetap ngotot ikut mami mertuanya. Dan kemudian mami mertuanya ngomong begini, Ruth, kira-kira begitu, Ruth, sosok kamu sudah pulang, ya. Dia tahu menyusun masa depannya. Sekarang kamu ikut pulang sosok kamu. Kalau kamu ikut mami, nggak punya masa depan, ya. Lalu kemudian tadi itu ya, ayat 16 itu luar biasa. Ruth berkata begini,
jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Luar biasa ya. Ini keputusan Rut. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, ada 5 keputusan Rut yang bisa merubah masa depannya Rut. Yang pertama ini tadi ya, dia berkata begini kepada maminya, "Mami, jangan desak aku pulang meninggalkan engkau, tetapi aku sudah ambil keputusan kemana engkau pergi, di situ aku pergi." Nah, ini yang pertama adalah keputusannya maju terus pantang mundur. Nah, anak Tuhan itu harus begitu ya. Kalau sudah mengambil keputusan dan keputusannya benar, jangan pernah mundur. Walaupun kadang-kadang setan membuat agak kabur, kadang-kadang bahkan kadang-kadang blank, kadang-kadang enggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau keputusannya benar, jangan mundur, maju terus. Nah, sekarang bagaimana caranya menguji keputusan kita itu benar atau salah? Keputusannya Elimelek tadi itu salah. Kenapa? Karena keputusannya Elimelek itu keluar dari Bethlehem, meninggalkan Bethlehem menuju Moab. Jadi meninggalkan rumah roti menuju Moab, menuju dunia. Meninggalkan rumah Tuhan menuju dunia. Meninggalkan Tuhan menuju dunia. Ini keputusan salah ya. Pokoknya semua keputusanmu mengujinya begini. Kalau fokusnya bukan Tuhan, pasti salah. Kalau fokusnya menjauhkan Anda dari Tuhan, pasti salah. Kalau fokusnya merampas jam-jam ibadah Anda, pasti salah. Kalau keputusannya membuat Anda tidak bisa intim dengan Tuhan, itu pasti perlu didoakan sekali lagi. Nah, keputusannya Naomi benar. Keputusannya Naomi begini, meninggalkan Moab menuju Bethlehem, menuju rumah roti. Fokusnya adalah hidup kekal. Fokusnya adalah bukan hanya hal-hal jasmani, tapi fokusnya adalah rumah roti, rumah kehidupan, rumah Tuhan, rumah rohani. Jadi kalau fokusnya sudah benar, jangan mundur. Apapun tantangannya, jangan mundur. Nah, Rut tahu ini. Rut tahu arahnya sudah benar. Nah, ketika arahnya sudah benar, Rut memutuskan pantang menyerah. Ya, never give up. Dia tidak menyerah, dia terus maju. Gitu. Saya punya anak mentor itu tinggal di kota kecil namanya Kesamben. Kesamben itu antara Malang dan Blitar. Dari Malang 1 jam, dari Blitar 1 jam. Tahun 2015 ketemu saya di camp Pria Sejati, dan dia dilawat Tuhan, ternyata dia lagi mulai bangkrut, dan lagi proses karena, maaf bicara saya sebut aja, istrinya selingkuh. Dan hancur-hancuran ya. Rumah tangganya babak belur, bisnisnya juga hancur-hancuran. Biasanya begitu, cara setan mengerjakan kehancuran itu dimulai dari orangnya dulu, baru kemudian bisnisnya, biasanya gitu. Atau sebaliknya juga bisa. Nah, di camp itu dia sadar bahwa ternyata kenapa istriku selingkuh, karena aku nggak kasih waktu sama dia, cuek ya. Jadi akhirnya istrinya itu selingkuh sama suppliernya, kira-kira begitu. Hati-hati para pria, karena istrimu tidak hanya butuh uangmu, tapi butuh waktumu juga, bahkan butuh dirimu ya. Akhirnya rumah tangganya sudah di ujung tanduk ya, dan di camp itu dia dipulihkan, istrinya dipanggil datang dan rekonsiliasi, dan kemudian terjadilah pemulihan. Tapi tahun 2015 bisnisnya betul-betul hancur, dan istilah dia begini, Pak Ishak, saya bukan hanya rata dengan tanah, tapi kejeglong. Maksudnya kejeglong apa? Sudah habis tapi saya masih minus 2M. Jadi punya utang 2M. Dan itu dia cerita. Lalu tahun 2017 dia sudah dipulihkan. Saya potong aja kesaksiannya, nanti saya mau kesaksiannya begini.
kalau sudah waktunya Tuhan memulihkan, asal kita tekun, kita maju, maka pasti dipulihkan ya. Dalam tahun 2017 dia sudah dipulihkan, sudah bagus ya. Lalu saya ketemu di satu camp lagi sama almarhum istriku, sama dia suami istri. Ngobrol di lobi hotel, dia main musik ya. Pada waktu jatuh itu Bapak Ibu, semua teman-temannya meninggalkan. Dan saya sering datang ke rumahnya, saya tidur di rumahnya, saya temenin ya. Sekarang setelah kaya, nah banyak yang datang jadi temennya ya. Saya nggak pernah ke sana lagi dan memang nggak perlu juga karena tugas saya bukan itu ya. Nah saya sampai sekali waktu dia nggak bisa beli beras dan saya datang ke rumahnya. Dan dia ngomong begini waktu dia bangkrutnya itu. Pak, saya itu kata gembala saya coba ngobrol sama gembala dan gembala saya ngomong begini. Kamu sih kebanyakan pelayanan, kurangi pelayanan. Terus kemudian urus bisnismu dengan baik. Saya tanya begini, kamu merasa kelebihan pelayanan enggak? Enggak sih Pak. Berapa sih yang kita bisa balas sama Tuhan? Oke, kalau begitu begini. Lakukan dengan bijak, jangan melawan otoritas, hormati gembalamu ya. Tetap minta di cover, tetap minta didoakan, saya juga akan tolongin kamu. Kira-kira begitu. Nah, tahun 2017 saya ketemu di lobi hotel itu saya ngomong begini. Aku nggak mau lagi dengar tentang penderitaan kamu yang lalu ya. Tapi saya ingin tahu caranya kamu keluar dari kejeglong itu loh, kejeglong, bertahan ya, masih punya utang 2M, kemudian bisa naik, lalu bisa bisnis tanpa modal, maksud saya tanpa utang ya. Dan kemudian sekarang ini dia karyawannya kurang lebih 500 orang ya. Gitu, kira-kira begitu. Sekarang bangun pabrik yang cukup lumayan besar di desanya dan menghidupi orang-orang desa situ. Bagusnya begitu ya. Nah dia ngomong begini, Pak Isa, salah satu peristiwa yang terjadi ketika sekali waktu saya ingin membeli sebuah mobil, ya dia sebut begini, saya ingin beli Pajero Dakar, terus kemudian bisa masuk ke dalam-dalam gitu, untuk sebuah operasional perusahaan. Saya baru pengen loh ini, baru ngobrol sama istri, tiba-tiba supplier saya dari Jakarta itu satu tim datang ngelihat perusahaan saya. Lalu kemudian saya berdua sama istri diajak ke Malang, Pak Isan. Nah di Malang tiba-tiba kami diajak masuk showroom Mitsubishi. Lalu kemudian mereka ngomong begini, Bapak Ibu, kami mau kasih hadiah Bapak Ibu mobil, ya. Silahkan pilih Pajero Dakar 4x4. Silahkan pilih warna. Mereka berunding suami istri terus jawabnya begini. Maaf, kami belum butuh. Padahal tadinya pengen ya, tapi begitu dikasih, dia bilang, maaf, kami belum butuh. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang jadi dia, terus ditawarin mobil. Pak, Bu, silahkan pilih warna Pajero Dakar 4x4. Ya. Bisa nggak Bapak Ibu menjawab, belum butuh gitu. Kalau saya lihat wajah sampean semua sih aku nggak percaya ya. Saya aja ngomong begini, waduh goblok banget kamu ini Dik, saya ngomong begitu ya. Maaf keceplosan nama ya. Tapi saya bangga loh karena apa? Punya anak mentor yang nggak serakah gitu ya. Dan dia pesan moralnya begini. Dia itu ngomong begini sama saya, Pak Ishak, sebelum saya dipulihkan, saya meraung-raung. Saya bekerja keras, saya banting tulang. Saya cari akal, coba usaha ini, usaha itu. Ya. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, Pak Ishak, kita mau ngeden-ngeden sampai double. Dia punya bahasa begitu ya. Kita nggak usah lah sampai double ya kan. Ternyata nggak bisa, Pak Ishak. Tapi begitu waktunya Tuhan, ya, nggak usah ngotot-ngotot. Tuhan pulihkan. Dan sekarang ini Indonesia lagi pandemi cukup ketat. Bahkan sekarang ini untuk penerbangan mesti pakai PCR ya. Sulit. Saya baru terbang juga mesti pakai itu juga ya. Semakin diperketat dan semakin sulit. Tapi kita lewati aja. Percayalah begini, bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia ya. Indonesia pasti punya waktu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Indonesia punya waktu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Makanya gereja
harus menjadi contoh dalam hal ketaatan. Supaya apa? Indonesia cepat pulih. Tadi saya sudah ngomong, taat itu adalah paspornya untuk pintu keluar dari persoalan. Kalau kita taat lebih cepat lebih keluar, ya, lebih cepat keluar. Pelanggaran itu akan menunda kita untuk keluar dari persoalan sebenarnya. Itu. Dan banyak Alkitab menulis seperti itu, ya. Pelanggaran itu menunda kita keluar. Coba seandainya Abraham tidak melanggar, mungkin perjanjian Allah akan lebih cepat dan lebih luar biasa. Nah, maju terus, pantang mundur. Seberat apapun persoalannya, percayalah Tuhan punya waktu untuk menyelesaikan persoalan Anda. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong Anda. Maju terus, itu tugas kita. Seperti Ruth yang nggak mau mundur. Bahkan dibujuk untuk mundur pun nggak mau. Pokoknya kalau arahnya sudah jelas, fokusnya sudah jelas, jangan pernah mundur. Itu yang pertama. Yang kedua, Ruth berkata begini. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan yang kedua begini, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Anda yang sudah ke Israel pasti sudah tahu ya, dari Moab ke Bethlehem itu cukup jauh. Melewati padang gurun, ya. Dan di sana itu kalau lagi panas, ekstrim panasnya. Kalau lagi dingin, dinginnya juga ekstrim. Dan saya percaya dari Moab ke Bethlehem itu pasti beberapa hari harus melewati perjalanan itu. Tapi Ruth ngomong begini loh, nanti mami nginep di mana? Aku juga nginep di situ. Mami bermalam di bawah pohon zaitun, tidur di situ. Aku juga tidur di situ. Mami nginep di di Gua Batu, aku juga ikut di situ. Jadi dia itu nggak nuntut penginapan yang mewah, penginapan yang nyaman. Artinya apa? Ruth memiliki kerelaan untuk menderita. Ini yang kedua, ya. Salah satu bagian dalam perjalanan kita itu namanya penderitaan, Pak. Karena apa? Enggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Enggak ada surga tanpa salib. Gitu. Enggak ada kemuliaan tanpa pikul salib. Begitu. Makanya yang kedua kita harus memiliki kerelaan untuk menderita. Nah, kalau kita menderita, makanya begini harusnya itu, perspektif kita terhadap penderitaan itu harus disamakan dengan Tuhan. Ya, penderitaan bukan hukuman loh. Penderitaan itu proses mendewasakan kita supaya kita serupa dengan Kristus. Supaya iman kita makin bertumbuh. Iman kita itu menjadi iman yang mendatangkan mujizat. Itu harus lewat penderitaan, ya. Jadi pandangan kita terhadap penderitaan itu harus sama dengan Kristus. Gitu. Dan percayalah di balik penderitaan selalu ada kemuliaan. Di balik tekanan selalu ada berkat. Kita disiapkan untuk hal seperti itu, ya. Orang baik-baik, orang saleh, jangan dianggap bebas dari penderitaan. Ada penderitaan itu karena apa? Untuk meneguhkan kita. Bahkan kalau Petrus punya bahasa itu, penderitaan itu setelah kita melewati penderitaan sementara, maka di balik itu kita akan dilengkapi, diteguhkan, dikokohkan, terus kemudian dikuatkan. Artinya apa? Kapasitas kita menjadi lebih besar. Jadi makanya perspektif kita terhadap penderitaan harus benar. Ini sedang mempersiapkan saya untuk kapasitas yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih agung dan lebih mulia. Dan percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita dalam penderitaan itu unik kadang-kadang, ya. Saya punya kesaksian. Sekali waktu saya melayani ke Mamasa. Mamasa itu dari Makassar 12 jam lewat darat, belum ada pesawat. Jadi cukup jauh. Waktu itu KKR, ya, bersama tim Prias Jati dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Sampai di Mamasa udah capek, sudah lelah, pingin istirahat sebentar. Tiba-tiba malah saya dipanggil untuk ketemu wakil bupati, ngobrol, ya. Lalu setelah ketemu wakil bupati, ngobrol setengah jam, baru saya diantar ajudannya ke hotel. Dan ini kota kecil, Bapak Ibu, provinsi baru, Sulawesi Barat, ya. Ini kota kecil, jadi hotelnya itu bintang 7. Maksudnya bintang 7 itu obat sakit kepala. Jadi asal bisa tidur, sakitnya, kepalanya, pusingnya hilang. Gitu. Nah, baru mau take off, ya, tiba-tiba HP saya itu jelek waktu itu, ya, jadul, bunyi dan suaranya keras, bikin saya kaget, malah nggak bisa tidur, pusing. Ya.
Nah, saya lihat ternyata yang telepon istriku sendiri. Ya, para pria ingat baik-baik, ngadepin istri sendiri itu lebih sulit daripada ngadepin istri jemaat. Ya, kalau nggak percaya boleh tanya Pak Yongki. Tapi Pak Yongki sudah nggak kayaknya. Ya. Nah, begitu saya angkat, ya. Nah, saya itu dari tadi itu lihat-lihat itu, sebab saya bisa melihat pria yang stres dengan istrinya itu dari wajahnya kelihatan, ya. Salah satu tandanya itu kumisnya nggak numbuh. Tapi yang dikerok jangan khawatir ya, Anda tetap hebat ya. Nah, begitu saya angkat itu HP, ya, istri saya ternyata menyampaikan masalah yang terjadi mendadak ya. Dia ngomong begini, "Papa, anak kita yang di Bandung itu, anak saya waktu itu kuliah di Bandung ya. Hari Senin tanggal sekian itu perlu uang sekian juta dan harus ada," ngomong terus ya. Saya diam. Lalu kemudian setelah istriku selesai bicara, saya cuma jawab begini, "Ya sudah, santai," karena saya pusing ya, karena nggak bisa tidur tadi. Saya jawabnya santai begini, "Ya sudah, Mama punya uang cash berapa? Kalau nggak cukup, tabungan diambil. Kalau nggak cukup, ambil semua tabungannya. Ya. Kalau nggak cukup lagi, ya, kalau nggak, ini dengan semangat saya jawab ini ya. Kalau nggak cukup lagi, apa saja di rumah yang mudah dijual, kamu jual." Wah, ternyata istriku diam loh Bapak Ibu, nggak ngomong. Bapak-bapak perlu tahu ya, istri itu kalau diam itu tandanya ada dua hal. Yang pertama, marah ya. Yang kedua, nggak paham. Nah itu ya. Begitu HP tak taruh, ya kan? 5 menit kemudian saya sadar, ya. Saya merasa salah dengan jawaban saya tadi. Saya ambil HP lagi, saya telepon balik. Ibu-ibu perlu tahu, pria itu kalau 5 menit sadar dari salahnya, puji Tuhan, ya. Kenapa? Menurut survei kata Edcol, pria itu paling cepat sadar dari salahnya itu 45 menit. Jadi kalau korslet sama suamimu sebelum 45 menit lebih baik diem ya. Kenapa? Dia belum sadar. 45 menit. Bahkan ada pria 45 hari baru sadar ya. Itu ada. Tapi di Zoom ini nggak ada. Ini adanya setelah Zoom biasanya begitu ya. Ada lagi pria 45 tahun baru sadar, itu juga ada. Maksudnya begini, stroke dulu baru sadar. Nah, itu ada ya. Wah, itu betul-betul ndablek itu pria ya. Saya 5 menit sadar, saya telepon balik. Saya ngomong begini, maaf ya, tadi itu kayaknya Papa jawabnya salah. Mama minta maaf, Papa minta maaf ya. Papa sudah melukai Mama. Tapi percayalah Ma begini, sebelum Papa pulang, persoalan itu Tuhan sudah beri jalan keluar, Tuhan sudah selesaikan. Ternyata dia nggak jawab loh Bapak Ibu, masih diam. Kenapa dia diam? Ya dua hal tadi itu, marah atau nggak paham. Tapi bapak-bapak perlu tahu, wanita itu casingnya boleh seperti apapun, perkataannya boleh cetar-ceter seperti apapun, tapi hati wanita itu lembutnya kayak spon. Tahu spon? Yang dipakai cuci mobil itu, ngeresepnya cepet, nyimpennya lama. Nah itu. Makanya kalau bentur lagi, istri selalu begini, yang kemarin itu, yang kapan itu, yang 15 tahun lalu juga ingat istri, bapak-bapak. Makanya jangan sering-sering sakiti hati istrimu, karena apa? Nyimpennya lama. Gitu. Tapi hari itu saya selesaikan dengan istri, ya selesai. Terus kemudian KKR. Besok pulang. Transit di Makassar. Masuk hotel transit jam 12:15. Jadi sudah malam ya, sudah mau pagi. Tiba-tiba HP saya itu bunyi SMS ya, bukan WA tapi SMS. Dan begitu saya lihat ternyata SMS-nya bunyinya begini. Pak Ishak, minta nomor rekening BCA yang pribadi dan bukan gereja. Wah, saya langsung balesin, saya takutnya lupa ya. Kalau saya nggak akan lupa, takutnya orang itu yang lupa, tak balesin ya kan. Jam 12.15 loh, malam ya. Jam 12.30 setengah 1 pagi, SMS masuk lagi dan bunyinya begini, telah berhasil transfer sekian juta, persis yang dibutuhkan anak saya. Saya nggak pernah cerita siapa-siapa loh. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan ya.
Tuhan itu kadang-kadang memberi jalan keluar menjelang pagi. Nggak tahu waktu Tuhan itu ya. Luar biasa. Makanya begini, nggak usah terlalu stres, nggak usah terlalu tertekan menghadapi apapun. Kenapa? Karena kalau sudah waktunya Tuhan, pasti ditolong. Yang penting begini, kita punya kerelaan gitu. Kerelaan menderita itu apa sih? Kerelaan menderita itu gini loh. Ketika tekanan datang, ketika masalah datang, kita nggak salahkan siapa-siapa, kita nggak marah, tapi kita bersyukur gitu. Terima kasih Tuhan. Nah itu tandanya rela gitu. Ayo kita mulai belajar rela ya. Karena apa? Rela berarti rela ditekan, berarti rela untuk menjadi besar. Rela ditekan, rela bertumbuh. Kira-kira begitu ya. Oke, berikutnya yang ketiga sekarang. Keputusan Naomi yang ketiga ya. Yang ketiga dia berkata begini, bangsamulah bangsaku. Nah, ini masalah identitas. Naomi, Ruth itu asli orang Moab, ya. Tapi dia rela menghapus Moabnya itu dan ganti identitas yang baru menjadi orang Yahudi, menjadi orang Israel. Kita harus, ini salah satu yang harus menjadi keputusan kita. Kita harus mengganti identitas kita yang dulu kita itu dalam kegelapan, sekarang kita dalam terang. Ganti identitas itu artinya merubah karakter. Jadi kekristenan kita nggak boleh hanya euforia, ya, tidak boleh hanya penyembahan aja tapi nggak kelihatan karakternya, gitu. Sebab banyak orang kalau di gereja ngerohnya kenceng tapi dimaki di rumah mulut yang sama maki-maki istri. Nah itu artinya nggak ada perubahan karakter. Jadi yang ketiga itu harus ada perubahan karakter. Masa lalu kita harus dibuang. Kebiasaan lama kita harus dibuang. Dilupakan itu nggak mungkin loh Bapak Ibu, tapi harus ditinggalkan. Masa lalu kita harus diubah menjadi manusia yang baru, yang lama sudah dibuang. Cara pikir kita baru, pandangan kita baru, cara hidup kita baru, cara memperlakukan istri juga dengan kebiasaan baru yang lama sudah dibuang, cara memperlakukan suami juga begitu ya. Dimulai aja dari rumah. Kelakuan kita menjadi berkat. Jangan sampai kita malah dipuji-puji orang tapi istri kita ternyata cibirin mulut gitu ya. Oh Pak Yongki itu bagus ya. Ternyata Bu Yongki begitu ya kan. Itu artinya kita nggak jadi berkat. Sama. Ada banyak juga istri kalau di gereja pimpin pujian keren ya. Jadi idola banyak suaminya orang. Wah, ini bagus sekali ya. Oh, haleluya. Tapi pulang ke rumah suaminya begini. Begitu ya gitu. Jadi bukan masalah gaya kita di mimbar, tapi masalah gaya hidup ya. Makanya sekarang nggak ada mimbar itu, puji Tuhan. Sekarang semua harus dari rumah ya. Kenapa? Karena dari rumah kita lah karakter kita itu harus dipertanggungjawabkan. Identitas yang baru itu harus kelihatan. Kira-kira begitu. Ya. Pak Yongki, almarhum istri saya itu sesuai dengan pesannya, saya tulis di batu nisannya. Saya juga pernah ngomong sama anak-anak saya, nanti kalau papa meninggal nggak usah ditulis Pendeta Ishak Tulus, STH dan lain sebagainya, pembicara pria sejati nggak usah. Tulis saja Ishak Tulus ya. Papa yang mengagumkan, ya, suami yang mengagumkan, papa yang menakjubkan. Udah begitu aja, cukup ya. Nah, istri saya tulisannya begitu ya. Tulisannya itu sebelum dia menjadi berkat di luar rumah, dia sudah menjadi berkat di dalam rumah. Kira-kira begitu. Identitas baru ya, kita punya identitas baru. Harusnya begitu. Yang keempat. Allah mula Allahku. Yang keempat, Ruth mengambil keputusan menjadi penyembah Allah yang benar. Ruth ini, Bapak Ibu, Ruth ini asli dia adalah penyembah Dewa Kamos ya. Nah, setelah dia hidup bersama Naomi, sama mertuanya itu, Dewa Kamosnya dibuang. Sekarang menjadi penyembah Allah yang benar. Penyembah Allah yang benar itu maksudnya begini loh. Allahnya benar yang disembah, Allah yang benar ya. Tapi dia juga sebagai penyembah, menyembahnya itu benar gitu. Sebab walaupun Allahnya benar, tapi kalau kita menyembahnya tidak benar, ya tidak terjadi koneksi. Gitu.
Gitu, kira-kira begitu ya. Sekali waktu saya pulang dari Surabaya, langsung ke gereja karena di gereja ada pertemuan pendeta-pendeta dan saya harus khotbah. Tiba-tiba almarhum istriku ngomong begini, "Pak, minta maaf, kenapa? Mobil Papa itu belakang penyok, Pak. Kenapa? Kemarin Mama ke rumah sakit, Pak, tukang parkir. Terus. Nabrak Mama, buat gitu, hop, sudah buat gitu baru hop." Ya. Terus saya tanya begini, "Mama marah nggak sama tukang parkir?" Hampir. Hampir apa sudah? Sedikit, Pak. Harusnya nggak usah marah. Kasihan itu tukang parkir dimarahin. Di gereja dimarahin, di pasar dimarahin, ya. Bahkan di mana-mana dimarahin. Goblok kamu tukang parkir. Ya kalau pinter nggak jadi tukang parkir, ya kan? Lalu, ayo mah kita ke mobil. Saya ajak ke mobil istriku, lalu kemudian mobil tak hidupin, persneleng tak posisiin mundur. Terus monitornya mulai keluar. Saya ngomong sama dia tuh, ember di belakang itu dari monitor ini kelihatan loh, Mak. Masa Mama besi segini nggak kelihatan? Loh, Papa itu dulu ngajarin Mama, kalau lagi mundur atret, diparkirin sama tukang parkir, nggak usah lihat kemana-mana, lihat aja tuh tangannya tukang parkir, nah, pokoknya taat aja sama dia, begitu dia bilang stop, Mama berhenti. Oh, Papa dulu ngajar begitu ya? Iya. Aduh, Papa tambahin ya, lain kali sambil ngeliat ini juga. Ya, itu. Loh ada loh Bapak Ibu, ada seorang pria mobilnya dipakai istrinya, baret sedikit aja, marahnya 3 hari nggak kelar. Tapi istrinya baret, nggak masalah. Nah itu, kalau Anda lebih sayang mobilmu daripada istrimu, atau sebaliknya istri, Anda itu punya bakat menyembah berhala. Hati-hati ya. Pokoknya mengujinya kita ini masih ada berhala atau enggak gini. Begini mengujinya, kalau kita masih sayang barang lebih daripada manusia, kita punya kecenderungan menyembah berhala. Dan Ruth, dia memutuskan menjadi penyembah Allah yang benar. Penyembah Allah yang benar itu apa sih? Secara simpel definisinya begini, penyembah Allah yang benar itu hidupnya terkoneksi dengan Tuhan. 1 hari 24 jam terkoneksi dengan Tuhan. Nyambung, nggak pernah putus. Dan orang yang hidupnya nyambung dengan Tuhan, Bapak Ibu, tandanya ada 4. Nah ini ya, coba. Kalau tanda 4 tanda ini nggak ada dalam hidupmu, Anda mesti banyakin lagi menyembah ya. Jangan hanya ikut setiap hari Jumat aja, setiap hari Kamis saja, tapi Anda punya penyembahan di rumah ya supaya connect. Orang yang hubungannya connect dengan Tuhan itu tandanya ada 4. 1, mengalami sukacita. Mengalami sukacita. Terus 2, mengalami kebenaran. Jadi kebenaran itu muncul, dari penyembahan itu muncul kebenaran itu ya. 3, mengalami damai sejahtera. Nah, apa bedanya damai sejahtera sama sukacita? Sukacita itu sebuah ekspresi. Tapi kalau damai sejahtera, Paulus mengatakan begini, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia itu memerintah. Memerintah itu artinya menguasai, artinya menjadi raja. Ya, di dalam hatimu juga pikiranmu. Jadi kalau pikiran kita dan hati kita dikuasai, diperintah ya oleh damai sejahtera, maka hati kita dan pikiran kita nggak akan dikuasai oleh cemas, nggak akan dikuasai oleh khawatir, nggak akan dikuasai oleh ketakutan. Ya. Saya itu tanggal 4 April itu kena COVID-19. Setelah melayani, saya rapid karena mau terbang pulang, ya ternyata saya dinyatakan positif. Wah itu rasanya langsung hilang loh damai sejahtera, zut gitu ya. Tapi besoknya hari Senin saya telepon dokter saya di Surabaya. Dokter saya ngomong begini, Pak Ishak nggak usah cemas, nggak usah panik, saya akan tolongin Bapak, saya akan obati. Tuhan pasti tolong Bapak. Waduh kalau semua dokter ngomong begini pasti 50% langsung sembuh ya. Tuhan pasti tolong. Lalu kemudian dia ngomong begini, di ujungnya dia ngomong begini, hari Senin itu ya. Pak Ishak, nanti kalau sudah lewat hari Kamis, hari Jumat, nggak ada apa-apa, aman. Tapi kalau nyesek, langsung ke rumah sakit ya Pak. Wah Bapak Ibu, Anda tahu nggak saya hari Senin nunggu hari Kamis itu. Kalau ada apa-apa, kalau nyesek, langsung ke rumah sakit. Nyesek nggak ya? Nyesek nggak ya? Itu dari hari Senin sampai Kamis.
Nah, saya berusaha untuk terus ketemu Tuhan. Supaya apa? Damai sejahtera itu. Bedanya sukacita sama damai sejahtera itu begini. Damai sejahtera itu adalah kemampuan untuk menghadapi situasi sulit. Sesulit apapun. Gitu. Nah, caranya gimana untuk mempertahankan damai sejahtera ini? Banyakin bersyukur, banyakin memuji Tuhan. Ya. Supaya damai sejahtera nggak hilang, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah memuji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, tandanya kalau kita connect dengan Tuhan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera, yang terakhir adalah kuasa. Jadi kalau penyembahanmu betul-betul ketemu dengan Tuhan, membuat hidupmu connect dengan Tuhan, maka ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada kuasa. Nah, kuasa ini yang mendatangkan mujizat. Ya. Tanggal 17 saya dinyatakan negatif, dan 19 hasil PCR-nya keluar, dan kemudian sudah dinyatakan negatif. Sampai hari ini saya sehat. Jadi Bapak Ibu, supaya Anda tetap mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hari-hari Anda harus perbanyak bersyukur sama memuji Tuhan. Kenapa? Pak Yongki sama teman-teman, puji-pujian ini jangan diremehkan. Makanya di ibadah selalu ditaruh di depan. Tembok Yeriko runtuh karena pujian. Zamannya Yosafat, peperangan itu barisan terdepan adalah para pemuji. Habis itu para pembawa senjata. Ini yang mendatangkan kemenangan yang dengan cara unik, pemuji. Ya. Terus bangsa Israel selama dipimpin oleh Musa, kalau perang, itu Yehuda selalu di depan. Kata Yehuda itu artinya adalah terpujilah nama Tuhan. Ya. Dan Yehuda selalu kalau kemah di sebelah timur. Kenapa di timur? Terbitnya matahari. Mari kita mulai hari-hari kita dengan memuji Tuhan. Peperangan kita dahulukan dengan memuji Tuhan. Ingat ya, pujian itu mendatangkan mujizat. Saya punya teman pendeta, juga punya bisnis. Terus terlilit utang. Kemudian ke gereja hari Minggu itu, dia di rumah sudah ditunggu penagihnya. Dia nyanyinya itu nggak tahu serius apa enggak. Tapi kalau menurut saya nggak penting serius atau enggak, yang penting mujizat terjadi. Dia nyanyi begini, Bapak Ibu ya. Dalam Yesus, utangku lunas. Dalam Yesus, utangku lunas. Utang besar, utang kecil, dalam Yesus pasti lunas. Ya. Sampai rumah, lihat mobil penagih hutang. Waduh, dia langsung ciut lagi. Tapi begitu masuk rumahnya, ternyata penagih hutang itu ngomong begini. Bro, aku punya proyek baru, tolong tanganin. Tapi kali ini tolong kamu serius, kamu bertanggung jawab. Dan utangmu yang lama itu aku putihkan, wis gak usah dibayar, yang penting proyek ini kamu kerjakan. Loh bisa begitu loh, saya juga heran loh. Ya, Anda boleh nyanyi, tapi kalau sampai nggak terjadi mujizat, berarti Anda kurang yakin nyanyiannya ya. Gitu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oke, yang kelima sekarang ya. Keputusan Rut yang kelima. Yang kelima, Rut berkata begini, ayat 17 yang kelima. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana jugalah aku dikuburkan. Ya. Yang terakhir, Rut setia sampai akhir. Ada banyak orang bisa memulai tapi nggak bisa mengakhiri. Dan kita harus biasa menyelesaikan apa-apa ya. Dan saya akan tutup dengan satu ayat. Rut pasal yang mari kita lihat hasilnya daripada kesetiaan Rut itu, maka Rut mendapat begini, Bapak Ibu. Rut ini luar biasa, ya. Nanti kayaknya ayatnya saya nggak catat, tapi nanti Anda cari di pasal 4. Pasal 4, ayat-ayat terakhir itu, maka Rut itu ternyata begini ya. Ketemu Boas setelah masuk Bethlehem, beberapa waktu kemudian, ketemu Boas, lalu kemudian dinikahi sama Boas. Dan Boas ini adalah bos, ya. Jadi bos Boas ya. Lalu nikah sama Rut. Nah, Rut langsung menjadi, kemudian Rut langsung kemudian hamil, punya anak, nanti dikasih nama Obed.
Nah, Obed itu memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud, dan seterusnya sampai Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, Rut ini yang menurut Naomi nggak punya masa depan, tapi begitu dia setia sampai akhir, masa depannya diperbaharui oleh Tuhan. Mendapat keluarga baru, dan bahagia, dan kaya, dan kemudian generasinya juga generasi yang ilahi, luar biasa. Saya tidak tahu kesulitan Anda seperti apa sekarang ini, tapi yang saya mau kasih tahu, Tuhan yang disembah Rut sekarang ini ada di pertemuan kita secara virtual ini, dan Dia yang akan memulihkan kita.